Guys, kali ini aku mau nge-review Poco M5s. Ini HP 1 jutaan kecil ya. Aku beli di 1,3 juta. Dan untuk kali ini aku mau review singkat aja ya. Dan apakah HP ini bagus atau cocok buat kalian, kalian bisa tonton videonya sampai habis. Untuk boxnya aku udah unboxing, jadi kita akan lihat isinya aja. Ada soft case ya, soft case bening, dan ada juga di dalamnya itu paket dokumen ya, SIM tray ejector, dan juga ada stiker ya, stiker dari Poco. Yang aku sayangkan dari versi Poco M5s ini, untuk versi Indonesia itu tidak tersedia kabel charger maupun kepala charger ya, jadi kita harus beli secara terpisah. Kemudian untuk yang aku beli ini adalah versi 4/64 ya, jadi termasuk kecil ya untuk tahun sekarang ini. Jadi aku nggak saranin kalian beli HP ini untuk penggunaan utama ya, jadi HP utama kalian. Tapi kalau kalian mungkin butuh HP ini hanya untuk HP cadangan mungkin, atau untuk kalian memang nggak pakai banyak aplikasi, dan juga kalian hanya butuh untuk aplikasi-aplikasi tertentu ya, mungkin HP ini bisa cocok. Dan ini aku udah nyalakan HP-nya, juga udah install beberapa aplikasi. Dan yang perlu kalian ketahui juga, ini bagian back covernya itu dia mudah banget ya meninggalkan sidik jari. Kalian bisa pakai casing untuk meminimalisir efek dari sidik jari ini. Untuk bodinya dia di 6,43 inch, lumayan kecil ya, jadi agak ringan. Dan untuk kameranya dia ada 4 kamera, dan yang utama itu 2 kamera, satu kamera wide 64 megapiksel dan juga ada ultra wide 8 megapiksel. Selain itu adalah kamera bonus, makro, dan juga depth. Nah, kemudian buat kalian yang beli HP ini ya, itu aku saranin untuk aktifin aja mode penambahan memori ya, atau virtual memory, karena RAM 4GB itu memang agak kurang ya untuk tahun sekarang. Kalian bisa masuk ke bagian pengaturan, kemudian pengaturan tambahan, dan kalian bisa aktifkan fitur penambahan memori. Nah, untuk penyimpanan internal, kalau kalian kurang, kalian bisa tambahkan melalui slot micro SD ya, karena di HP ini ada 3 slot, 2 untuk SIM dan 1 untuk micro SD card. Untuk spesifikasinya sendiri, dia udah Android 13, dan dia juga udah aku update ke MIUI 14.0.8. Untuk chipsetnya ya, dia pakai Helio G95 ya, udah agak jadul ya, tapi kalau penggunaan kalian itu biasa-biasa aja, sebenarnya masih cukup aja. Jadi disesuaikan aja dengan penggunaan kalian. Kemudian untuk port-portnya ya, dia ada dual speaker ya, ini sebuah kelebihan ya menurutku. Kemudian dia juga masih ada headphone jack, dan dia punya IR blaster ya, dan juga dia itu ada fingerprint, side fingerprint. Dan ini harusnya bisa di layar ya fingerprintnya, tapi mungkin untuk menekan budgetnya jadi
dia masih side fingerprint. Dan untuk tes gamingnya ini aku tes 2 game ya, yaitu Roblox yang lagi hype sekarang dan juga Mobile Legends. Kalian bisa cek ya. Dan untuk pengalamannya menurutku biasa aja ya. Kadang itu kalau main udah agak lama dia bisa agak nge-lag. Ya mungkin karena RAM-nya juga agak kecil. Cuman kalau kalian nggak ngejar yang kenceng-kenceng banget, sebenarnya ini udah bisa ya untuk main game-game biasa. Untuk main game secara kasual ini sebenarnya udah cukup ya. Dan untuk kameranya, ini untuk tes kameranya itu salah satu poin plusnya, ini di HP 1 jutaan, HP ini udah punya stabilizer kamera. Dan ini hasilnya ya, ini di kamera utama 1080p 30 fps dia udah cukup stabil ya, dibawa jalan dengan satu tangan. Kemudian untuk 4K ya, sayangnya dia di 4K 30 fps dia belum ada stabilizernya, tapi dia bisa ngerekam sampai 4K 30, itu sebuah kelebihan ya. Dan di 1080p 60 fps juga dia bisa, sayangnya belum ada stabilizernya. Dan ini juga aku tes di ultrawide 1080p 30 fps dia bisa stabil, cuman kualitas gambarnya udah agak menurun. Dan yang terakhir itu adalah selfie-nya ya, di 1080p 30 fps juga masih kurang stabil ya, tapi udah lumayan. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banyak udah nonton video ini.